Sob, dua berita menarik yang terjadi akhir-akhir ini. Yang pertama ada berita dari pabrikan senjata dalam negeri yang mengeluhkan sulitnya berbisnis alutsista di Indonesia, jauh sebelum Presiden Jokowi larang impor alutsista dari luar negeri. Dan berita yang kedua adalah berita yang tak kalah menarik dari ex-Perdana Menteri Australia yang menyebutkan bahwa rencana kapal selam nuklir Australia dan negara-negara AUKUS akan memiliki dampak yang mengerikan. Nah, bagaimanakah kabar dari kedua berita tersebut? Yuk kita bahas sob. Admin kutip dari sumber-sumber berikut. Dikabarkan baru-baru ini Presiden Jokowi dengan tegas melarang impor alutsista yang dilakukan oleh Polri, TNI, dan juga Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Impor yang dimaksud oleh Presiden Jokowi di sini adalah sepatu dan juga senjata beserta pelurunya. Presiden Jokowi bahkan menyayangkan sob, kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal industri dalam negeri kita sebenarnya sudah mampu menyediakan sepatu dan juga senjata untuk kebutuhan militer. Dan bahkan mereka juga sudah mampu untuk mengekspornya. Dalam akun Instagram resminya, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa pendapatan negara dalam APBN dikumpulkan dengan tidak mudah dari berbagai sumber, seperti pajak, dividen, royalti, dan juga bahkan penerimaan negara yang bukan pajak. Presiden Jokowi juga menyayangkan jika APBN yang telah dikumpulkan dengan tidak mudah ini dipergunakan untuk belanja produk-produk impor. Lebih baik kan APBN ini digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri yang mana harapannya adalah dapat mendongkrak juga pertumbuhan ekonomi di negara kita sob. Nah, namun sob, jauh sebelum Presiden Jokowi melarang impor alutsista tersebut, ternyata industri pertahanan swasta telah banyak yang mengeluhkan sulitnya berbisnis alutsista di Indonesia. Seperti yang admin kutip dari kompas.com, Direktur Utama PT Komodo Armament Indonesia, Bapak Danyanjaya A. Triharjo, mengungkapkan beberapa kesulitan yang dihadapi industri pertahanan swasta dalam negeri. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh industri pertahanan swasta yaitu terkait minimnya perhatian dari pemerintah. Menurutnya, sejauh ini industri pertahanan swasta belum dijaring oleh pemerintah terkait kontribusi dalam penggunaan alutsista. Padahal, kualitas dari produksi industri pertahanan swasta dalam negeri tak kalah berkualitas dari alutsista luar negeri. Nah, semoga dengan pelarangan impor produk-produk alutsista dari luar negeri ini bisa berdampak baik terhadap industri pertahanan kita, baik di BUMN maupun swasta. Oke, selanjutnya kita ke berita yang kedua. Kali ini ada berita dari mantan Perdana Menteri Australia, Bapak Paul Keating, yang menyebut rencana baru kesepakatan pertahanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dalam aliansi AUKUS akan memiliki dampak yang mengerikan. Jadi, buat yang belum tahu, AUKUS ini merupakan fakta pertahanan trilateral atau yang terdiri dari 3 negara, yaitu Amerika, Inggris, dan juga Australia. Jika kita lihat dari Wikipedia, tujuan dibentuknya fakta pertahanan AUKUS ini adalah untuk membantu Australia dalam mengembangkan dan mengerahkan kapal-kapal selam bertenaga nuklir serta pengerahan militer barat di kawasan Pasifik. Dikabarkan pemerintah Canberra baru-baru ini telah mengumumkan rencana pembelian 5 kapal selam bertenaga nuklir dari Washington. Rencana pembelian kapal selam nuklir ini akan dimulai pada tahun 2030 di bawah kesepakatan AUKUS. Rencana ini memang tidak mengherankan. Para pengamat melihat pembentukan AUKUS tak lain bertujuan untuk menyaingi kekuatan China di Indo-Pasifik.
Meskipun pada akhirnya anggapan itu dibantah juga oleh pemimpin AUKUS. Namun menariknya, di tengah pemberitaan pembelian kapal selam nuklir ini, mantan Perdana Menteri Australia menyatakan ketidaksetujuannya dengan keputusan Canberra tersebut. Menurutnya, Australia tidak melihat secara jernih dan begitu saja mengikuti rencana Amerika Serikat dan juga Inggris. Ex-Perdana Menteri Australia itu pun berpendapat bahwa melibatkan negaranya ke dalam kebijakan luar negeri yang salah dengan negara asing seperti Amerika dan Inggris adalah sesuatu yang tidak pantas. Menurutnya, tindakan tersebut bisa membawa konsekuensi yang mematikan jika Australia terjerat pada konflik masa depan. Nah, meskipun Bapak Joe Biden dalam konferensi persnya menyatakan jika kapal selam ini hanya bertenaga nuklir tapi tidak bersenjata nuklir, dunia termasuk Indonesia tetap mengecam keputusan Australia ini, sob. Mengingat pada spesifikasinya kapal selam kelas Virginia ini tak hanya bertenaga nuklir, melainkan juga dapat meluncurkan hulu ledak nuklir. Nah, bagaimana nih pendapat kalian mengenai kedua berita ini? Komen-komen di bawah ya.